Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, puji Tuhan kalau anak-anak semua dalam keadaan baik. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak minta Ketua Kelas Reno untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdoa, Reno. Baik, Pak dan teman-teman semua, marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Reno karena sudah memimpin kita dalam doa. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita menyanyi dulu untuk menghormati tanah air kita. Jadi kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, Pak yang akan pimpin. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Oke, baik anak, terima kasih. Kita tukang dulu. Nah, jadi sekarang Pak akan mengecek kehadiran anak-anak. Ya, tolong perhatikan dan dengarkan nama di depan. Prudensius, Hadir, Pak. Ricky, Hadir, Pak. Rovin, Hadir, Pak. Aldo. Hadir. Oke, baik. Jadi anak-anak hari ini semuanya hadir ya. Jadi Pak harap anak-anak semua bisa mempertahankan kehadiran supaya anak-anak tidak ketinggalan dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, jadi sebelumnya Pak minta anak-anak semua yang di depan tolong perhatikan di sekitar kalian untuk melihat kalau ada sampah silakan pungut, dan jika masih ada yang kurang rapi berarti segera rapikan. Ya, silakan yang di belakang merapikan tempat duduknya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi Pak mau tanya dulu. Anak-anak ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Belum tahu, Pak. Oke, kalau belum tahu, jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini Pak harap tujuan yang akan kita capai bersama itu, Pak harap anak-anak semua bisa mampu menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif, dan kemudian tujuan kedua itu Pak harap anak-anak semua mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Anak-anak, jadi ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Coba Reno bisa? Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari Bilangan 1, ya, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi apa yang dijawab dari Reno itu benar. Ada yang lain? Ya, yang di belakang? Ya, jadi seperti yang Aldo jawab, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan cacat dan bilangan negatif. Nah, jadi di sini Pak akan berikan contoh bilangan yang pertama itu bilangan cacat. Nah, jadi bilangan cacat itu terdiri dari berapa anak-anak? 0, Ya, dari 0, 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif itu terdiri dari berapa? min 1, Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ya, jadi contohnya itu bilangan cacat itu angkanya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan bilangan negatif itu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, jadi bilangan bulat ini terdiri dari 3 jenis anak-anak. Nah, jadi yang pertama itu bilangan positif. Nah, jadi bilangan positif ini merupakan bilangan yang lebih besar dari bilangan 0. Nah, jadi bilangan positif itu biasanya ditanda dengan tanda apa anak-anak? tambah. Ya, ini tanda tambah. Ini bilangan positif. Kalau negatif sendiri, Kurang. ya tanda kurang. Bilangan negatif. Nah, sedangkan bilangan 0 itu jadi bilangan bulat ini terdiri dari
tiga bilangannya itu positif, negatif, dan juga bilangan nol. Nah, bilangan nol itu sendiri anak-anak, bilangan nol itu merupakan bilangan netral yang berada antara bilangan positif dan negatif. Nah, jadi untuk kita mengetahui bilangan nol itu berada di antara bilangan positif dan negatif. Nah, jadi biasanya itu dituliskan dengan begini anak-anak. Ya, dengan garis bilangan. Nah, jadi untuk nol sendiri itu dia berada di tengah-tengah. Nah, untuk garis bilangan ke kanan itu nilainya positif. Nah, jadi kita bisa menulis di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan bagian kiri itu bilangan negatif. Nah, itu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, jadi nol ini dia berada di tengah. Nah, dia berada di tengah antara bilangan positif ke kanan dan bilangan negatif yang ke kiri. Nah, jadi nol itu berada di tengah-tengah. Nah, kita lanjut. Jadi sekarang Pak akan mau bertanya kepada anak-anak. Nah, coba anak-anak bisa menyebutkan contoh dari bilangan bulat yang anak-anak ketahui di kehidupan sehari-hari. Coba ada yang bisa angkat tangan? Ya, Reno silakan. Contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Reno? Coba. Jadi bilangan bulat itu seperti saya mempunyai 5 buah apel. Ya. Kemudian teman Profil memberi saya lagi 2 apel. Jadi total apel yang saya miliki sekarang adalah 7 buah apel. Iya, 5 terus tambah 2 sama dengan 7. Ya, ada lagi? Misalnya saya mempunyai 10 kelereng. Kemudian saya membagikan kepada teman Ricky 5 kelereng. Jadi sekarang kelereng yang saya miliki sisa 5 buah. Oke, nah jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, teman Reno. Nah, jadi contoh dari bilangan bulat itu dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa yang dikatakan oleh teman Reno. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh teman Reno itu dia masuk kepada bilangan positif. Nah, kalau misalnya kita mengambil contoh untuk bilangan negatif, berarti apa yang sudah diberikan contoh oleh Reno itu kita bisa menggunakan bilangan negatif. Nah, jadi tadi yang sudah dijawabkan Reno itu positif. Kalau negatif kita bisa menambahkan tanda kurang, tanda negatif. Jadi kalau misalnya contoh negatif itu misalnya min 10 kurang 5, hasilnya negatif 5. Ya, negatif 5. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan positif dan juga bilangan negatif menggunakan media kartu. Nah, anak-anak, jadi di sini coba anak-anak tolong keluarkan kartu yang sudah Pak janjikan minggu lalu. Semuanya membawanya? Ada, Pak. Ada, ya. Jadi terima kasih karena anak-anak sudah membawakan kartu yang dipesan oleh Pak Guru. Nah, jadi sekarang anak-anak semua bisa mengeluarkan kartu dan kita akan belajar bersama. Ricky, ada kartu tidak? Ada, Pak. Oke, ada. Nah, jadi ini Pak juga punya banyak kartu. Jadi Pak akan membagikan pada teman kalian yang tidak membawa. Ya, jadi bisa di. Nah, oke anak-anak. Nah, jadi anak-anak bisa perhatikan di depan. Jadi sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang media kartu ini. Oke, baik. Nah, jadi di sini anak-anak sudah paham. Jadi Pak hapus ya anak-anak. Ya, Pak. Oke.
Nah anak-anak, nah jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan dengan menggunakan bilangan kartu bilangan. Nah jadi di sini kenapa Pak menyuruh anak-anak untuk membawa kartu? Karena di sini kita akan belajar bersama-sama menggunakan media kartu. Nah jadi di sini anak-anak juga melihat di situ. Di sini Pak mempunyai dua kartu. Nah kartu yang pertama itu yang warna hijau itu kartu positif. Nah sedangkan kartu yang warna merah itu kartu negatif. Nah jadi kartu bilangan terdiri dari dua kartu ini. Nah jadi untuk satu kartu yang berwarna hijau ini bernilai positif, sedangkan yang berwarna merah itu nilainya negatif. Nah untuk itu untuk kartu yang warnanya merah atau negatif ini dipasangkan dengan kartu yang merah, maka kartu yang hijau maka hasilnya merah. Hasilnya atau angkanya itu kita dapat 0. Nah jadi contohnya kartu positif dan juga kartu negatif digabung maka kita akan menghasilkan angka 0. Nah jadi di sini Pak akan memberikan contoh. Nah jadi di sini kartu positif, kartu negatif, kemudian kartu positif, kartu negatif. Nah anak-anak bisa perhatikan di depan. Nah jadi kartu yang pertama itu kartu positif. Nah jadi kartu positif ini dibacanya positif satu. Nah karena di sini Pak mengambil contoh satu kartu positif berarti angkanya dibaca 1. Nah misalnya Pak menambahkan misalnya di sini 2 kartu berarti bacanya 2 kartu positif. Nah begitu juga dengan kartu negatif. Nah di sini Pak menaruhnya satu kartu negatif berarti dibacanya negatif 1. Ini positif 1, ini negatif 1. Pak izin Pak. Ya Riki mau kemana? Izin kencing Pak. Ya silakan Riki. Terima kasih, Cepat Pak. kembali ya. Nah jadi untuk selanjutnya untuk yang kartu di bawah ini, nah anak-anak, jika kartu positif dan negatif ini kita gabungkan berarti menghasilkan angka 0 atau netral. Nah begitu juga dengan kartu negatif ditambah dengan kartu positif hasilnya sama juga, Netral 0. nilainya 0 atau netral. Nah oke anak-anak, jadi perlu diingat anak-anak jika Pak tulis di sini saja, jika positif dikali dengan positif, jadi ini aturannya anak-anak. Nah jika positif dikali dengan positif hasilnya positif. Nah kemudian Positif kali negatif. ya, kita di sini negatif kali negatif hasilnya Salah simbol Pak. oh ya, terima kasih Reno, Pak minta maaf. Negatif kali negatif itu hasilnya negatif. Nah kemudian kalau positif kali negatif hasilnya Negatif. positif kali negatif hasilnya Negatif. ya negatif. Nah kemudian negatif Kali positif. ya negatif kali positif hasilnya Negatif. Nah jadi ini merupakan aturan dalam pengerjaan. Jika kita mengerjakan soal berarti kita juga harus memperhatikan aturan ini. Nah jika misalnya kita mengambil kartu positif dengan kartu positif berarti nanti hasilnya itu kartu positif. Begitu juga dengan negatif
kali negatif, maka kita akan menghasilkan kartu negatif. Nah begitu juga seterusnya sampai keempat aturan ini anak-anak. Nah oke, bisa mengerti anak-anak? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, jadi nah kita lanjut. Nah jadi di sini penjumlahan dua bilangan bulat positif dapat diilustrasikan dengan menggabungkan dua kelompok kartu merah bertanda kartu hijau bertanda positif. Nah jadi sekarang kita masuk pada contoh soal ya anak-anak. Nah jadi Pak hapus yang ini. Nah jadi misalnya di sini Pak mengambil contoh dua kartu positif ditambah dengan 3 kartu positif. Nah jadi di sini Pak sudah punya 2 kartu positif. Pak tambah lagi jadi ada 3 kartu positif. Kemudian Pak akan menambahkan lagi dengan 2 kartu positif. Nah jadi di sini Pak mempunyai 2 kartu positif. Reno, Pak bisa minta 1 kartu positifnya? Nah, jadi di sini Pak mempunyai 3 kartu positif, 1, 2, 3. Nah, ada 3. Kemudian Pak akan menambahkan lagi dengan 2 kartu positif. Nah, 1, 2. Jadi jumlah keseluruhan kartu positif yang Pak punya berapa anak-anak? Ada 2 tambah 3 ya. Ada 5 kartu positif. Nah anak-anak, jadi hasil dari positif 3 tambah positif 2 hasilnya positif 5, atau kita menggunakan media kartu. Jadi 3 kartu positif tambah 2 kartu positif hasilnya 5 kartu positif. Nah begitu juga dengan pengurangan. Jika Pak mempunyai 3 kartu positif, kemudian Pak kurang dengan 2 kartu positif, maka hasilnya 1 kartu positif. Nah untuk soal yang berikut, nah penjumlahan yang berbeda tanda yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah jadi untuk penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda, maka hasil penjumlahan adalah banyaknya kartu yang tidak memiliki pasangan, karena pasangan kartu positif dan negatif memiliki nilai 0. Nah jadi sekarang kita akan masuk pada contoh yang berikut itu. Anak-anak bisa mendengarkan di sini. Nah untuk penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda, maka hasil penjumlahannya adalah banyaknya kartu yang tidak memiliki pasangan. Nah jadi seperti yang tadi Pak jelaskan, bahwa jika kartu yang berpasangan positif dengan negatif, maka hasilnya adalah 0. Nah jadi ketika kita mau menghitung bilangan yang beda tanda, maka kita akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan banyaknya kartu yang tidak memiliki pasangan. Nah jadi Pak kasih contoh di sini, Pak hapus dulu. Nah Pak kasih contoh ini, Pak memiliki 4 kartu positif. 1, 2, 3, 4. Nah di sini Pak sudah memiliki 4 kartu positif. 1, 2, 3, 4. Nah kemudian Pak akan tambah dengan 2 kartu negatif. Nah ini 2 kartu negatif. Nah jadi untuk lebih gampangnya itu kita tulisnya di bawah saja, karena tadi hasil dari penjumlahan yang sudah beda tanda itu hasilnya akan kita lihat dari banyaknya kartu yang tidak memiliki pasangan. Nah jadi supaya memudahkan anak-anak untuk memahami, Pak akan tulis di bawah. Nah karena 4 kartu positif kurang 2 kartu negatif, maka Pak akan tulis di sini 2 kartu negatif, 1, 2. Nah 2. Nah jadi untuk hasil dari 4 tambah min 2. Nah itu hasilnya seperti ini. Nah jadi anak-anak perhatikan di depan. Nah sesuai yang aturan tadi,
untuk menghitung itu hasilnya itu kita lihat dari jumlah kartu yang tidak memiliki pasangan. Nah ini, jadi di sini ada 4 kartu positif dan 2 kartu negatif. Nah jadi yang kartu yang berpasangan pertama kita coret 1, 2. Nah jadi di sini kartu yang memiliki pasangan itu ada 2. Nah berarti hasilnya adalah 0. Setiap kartu yang memiliki pasangan itu maka akan menghasilkan nilai 0. Nah jadi di sini sisa 2 kartu yang tidak memiliki pasangan. Nah jadi kesimpulannya itu 4 tambah min 2 itu hasilnya berapa anak-anak? Positif 2. Hasilnya ya positif 2. Nah jadi seperti itu anak-anak. Nah, untuk menghitung nilai kartu kalau beda tanda itu kita gunakan cara seperti ini anak-anak. Ya, Pak. Jadi aturannya itu kartu yang tidak memiliki pasangan maka itulah hasil yang kita dapat. Nah, jadi selanjutnya Pak akan membagi anak-anak dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, jadi sebelumnya mungkin ada anak-anak yang kurang memahami apa yang Pak jelaskan. Jika ada yang belum kurang bisa bertanya. Apakah ada anak-anak? Sudah mengerti, Pak. Oke, sudah mengerti. Nah, kalau begitu Pak akan membagi dalam kelompok. Nah, untuk itu Pak akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi anak-anak bisa mengerjakan contoh soal. Nah, jadi anak-anak harus ingat dengan aturan-aturan dan juga penjelasan yang tadi sudah Pak jelaskan, dan anak-anak bisa mengerjakan soal. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, oke anak-anak, sekarang anak-anak Pak memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas itu. Silakan anak-anak. Oke, sekarang sudah 5 menit, jadi anak-anak sudah mengerjakannya semua? Sudah, Pak. Nah, oke. Kalau gitu Pak bisa minta salah satu untuk maju kerja ke depan. Mungkin Reno bisa dari situ saja. Reno yang sebutkan di situ, Pak yang akan menulisnya di papan. Nah, jadi contoh soal yang berikut itu min 4 tambah 8. Nah, jadi di situ yang pertama kita ambil dulu 8 kartu positif. Ya, jadi kita ambil dulu 8 kartu positif. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki 8 kartu positif. Kemudian kita mengambil lagi 4 kartu negatif. Nah, jadi kita tulis di sini 4 kartu negatif. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke anak-anak. Jadi cara pengerjaannya itu sesuai yang tadi Pak jelaskan. Berarti untuk menghitung hasilnya itu sesuai dengan banyaknya kartu yang tidak memiliki pasangan. Jadi di sini ada berapa kartu yang berpasangan? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini ada 4 kartu yang berpasangan. Berarti di sini sisa 4 kartu yang tidak memiliki pasangan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa min 4 tambah 8 maka hasilnya positif 4. Ya. Kenapa positif 4? Karena sisa kartu yang positif atau tidak memiliki pasangan. Ya. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi Pak rasa juga anak-anak juga sudah mengerti tentang
penjumlahan bilangan bulat menggunakan media kartu. Nah, oke, jadi sekarang Pak akan membagi lagi soal individu. Nah, untuk tugas individu ini anak-anak bisa mengerjakan, dan pada pertemuan minggu depan anak-anak bisa mengumpulkannya. Oke, jadi ini nanti anak-anak bagi dan offer ke teman sebelakang saja. Ya, jadi di situ kalau sudah memberikan tugas, jadi Pak rasa perkuliahan pembelajaran kita sudah berakhir. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Pak mau tanya, coba anak-anak bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba Pak minta Reno, apa yang Reno pahami tentang pembelajaran kita hari ini? Jadi yang saya pahami itu bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cansai dan bilangan negatif. Ya. Nah, pada bilangan bulat itu dibagi lagi menjadi bilangan bulat positif dan bilangan negatif dan bilangan nol. Bilangan nol. Ya. Baik, terima kasih Reno. Berarti Pak sudah percaya kalau anak-anak sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Pak minta Alo untuk memimpin kita dalam doa. Baik Pak. Oke Pak. Ya, silakan Alo. Teman-teman, mari kita mengambil sikap doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Alo yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak bisa pulang dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik Pak. Audio Jungle.